Seorang ayah seharusnya selalu hadir di setiap tahap tumbuh kembang anak. Namun, tidak semua orang bisa hidup seberuntung itu. Banyak anak yang justru harus mengalami fatherless ketika seseorang tumbuh dan berkembang tanpa kehadiran ayah, baik secara fisik ataupun emosional. Tahapan kesedihan yang dilalui akan mental dan psikis anak membaik. Pertama, penyangkalan atau denial. Ini merupakan tahap yang sangat normal menyangkal realita yang ada untuk mengurangi rasa sakit dan rasa kehilangan. Yang kedua, marah atau anger. Setelah sadar bahwa itu benar-benar nyata, rasanya kita ingin marah karena ingin melampiaskan emosi dengan menangis, marah, bahkan menyalahkan keadaan. Ketiga, menawan atau bargaining. Setelah emosi bercampur aduk, muncul keinginan besar untuk memperoleh kontrol atas hidup. Seperti seandainya sempat liburan, dulu sama ayah, seandainya aku begini, seandainya aku begitu, dan lainnya. Keempat, depresi atau depression. Setelah beberapa tahap, kita akan berusaha untuk melawan emosi negatif. Lalu akan di tahap kita muncul akhirnya merasa seakan putus asa. Yang terakhir, penerimaan atau acceptance. Bukan arti menerima untuk terus bersedih, tetapi kita sudah mulai berdamai, kita mulai bangkit pelan-pelan dan muncul keinginan untuk menata hidup lagi. Dilansir dari Advancement Development, berikut kiat untuk menghadapi fatherless. Pertama, bangun kekuatan mental. Belajarlah untuk mengendalikan emosi dan meningkatkan kesadaran atas apa yang terjadi dan tangani kemarahan dengan tepat. Kedua, temukan sosok figur ayah yang tepat. Jika ayah pergi dari hidup kita, baik secara fisik ataupun emosional, temukan figur kakak yang baik seperti paman, kakek, maupun orang yang lain di luar keluarga kita. Ketiga, temukan jalan kesuksesan. Sebagai anak yang fatherless, pilihlah jalan kita sendiri. Tidak masalah jika ayah yang tidak memberikan contoh apapun terhadap kita dapat berhasil dengan jalan yang kita pilih. Keempat, buang mentalitas korban dalam pikiran. Alih-alih menyalahkan keadaan, fokuslah untuk meningkatkan potensi diri sendiri dan tumbuh menjadi orang tua atau yang lebih baik bagi anak kita kelak. Memaafkan ayah kita. Dengan memaafkan ayah, kita dapat membebaskan energi negatif dalam pikiran yang justru dapat berdampak positif bagi diri kita. Terakhir, support system. Pilihlah orang kepercayaan yang bisa menjadi pendengar untuk membantu proses emosi dan membantu mengurangi kesedihan kita. Tentunya, tidak semua anak bisa melewati 5 tahapan kesedihan ini. Ada yang berlangsung merasakan depresi dan jadi sering marah. Ada juga yang bisa langsung menerima keadaan. Dalam proses pemulihan itu, anak perlu memiliki dukungan kerabat dekat untuk menyadarkan bahwa dunia itu luas dan banyak yang bisa kita lakukan selain terus tenggelam dalam kesedihan akibat fatherless.